Bismillah, Assalamualaikum kakak-kakak. Ketemu lagi nih dengan ibu dalam pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan menyelesaikan materi bab Akidah Akhlak dalam semester 2 ini. Kisah keteladanan Nabi. Yang pertama kita bahas yaitu kisah Nabi Zakaria alaihi salam. 1. Keutamaan Nabi Zakaria. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-An'am ayat 56. Nabi Zakaria adalah seorang nabi keturunan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau dari kalangan Bani Israel. Nabi Zakaria menjadi orang tua asuh dari Maryam bintu Imran, yaitu wanita suci dan solihah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." 2. Doa Nabi Zakaria agar dianugerahi seorang anak. Allah mengkisahkan doa Nabi Zakaria dalam surat Maryam. Allah berfirman yang artinya Kaf ha ya ain sod, yang artinya terus yang dibaca ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yaitu Zakaria, yaitu ketika ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia, yaitu Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Yaitu Quran Surat Maryam ayat 1 sampai ayat 6. Nah, maka Allah menjawab yaitu di Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Lalu Nabi Zakaria berkata yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 10 sampai ayat 11. "Ya Rabb, berilah aku sesuatu tanda atau petunjuk atas terwujudnya apa yang Engkau janjikan kepadaku, agar jiwaku merasa tentram dan hatiku pun merasa tenang." Allah Ta'ala berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang." Quran Surat Maryam ayat 10 sampai ayat 11. Nah, itulah mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Zakaria. Beliau dianugerahi seorang anak yang bernama Yahya meskipun usianya sudah sangat tua. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Zakaria. Yang pertama, tidak boleh berputus asa terhadap karunia dan rahmat Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu yang kita harapkan, maka teruslah berusaha dalam mencapainya. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti berdoa ketika kita menginginkan sesuatu. Itulah penjelasan tentang kisah dari Nabi Zakaria.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang poin yang B, kisah Nabi Yahya alaihi salam. Keutamaan Nabi Yahya. Ketika Nabi Isa dan Yahya bertemu, Nabi Isa berkata, "Mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku, sesungguhnya engkau lebih baik dariku." Yahya berkata, "Mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku, sesungguhnya engkau lebih baik dariku." Lalu Nabi Isa berkata, "Engkau lebih baik dariku. Aku memberikan salam kepada diriku sendiri, sementara Allah memberikan salam kepadamu. Dan Allah pun memberikan keutamaan kepada mereka berdua, yaitu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh." Yaitu Al-Quran Surat Al-An'am ayat 85 seperti yang tadi Ibu jelaskan dalam kisah Nabi Zakaria ya Kak ya. Nah, sekarang poin kedua, kelahiran Yahya dan sifat-sifatnya. Allah memberikan Yahya sifat-sifat diantaranya kepahaman ilmu, kesungguhan, tekad, penerimaan terhadap yang baik, ketekunan, keseriusan dalam belajar, rasa belas kasihan, sangat patuh kepada kedua orang tua, berbakti kepadanya, dan menjauhi sifat durhaka kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Quran Surat Maryam ayat 13 sampai ayat ke-15. Allah mensifati Nabi Yahya sebagai orang yang selalu menunaikan hak-hak Allah, hak-hak kedua orang tuanya, serta hak-hak makhluk, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang baik atas semua perilakunya tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiganya nih Kak, masa kanak-kanak Nabi Yahya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Hei Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak," yaitu Quran Surat Maryam ayat ke-12. Allah memberitahukan tentang lahirnya seorang anak sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan Allah kepada ayahnya, dan bahwasanya ia juga mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah sedangkan ia waktu itu masih kecil. Kesolehan Nabi Yahya sudah terlihat sejak masa kanak-kanak. Suatu ketika ada seorang anak yang mengatakan kepada Yahya bin Zakaria, "Mari kita bermain bersama." Lalu Yahya menjawab, "Sesungguhnya kita diciptakan bukan untuk bermain." Poin terakhir, meneladani perilaku Nabi Yahya dalam kehidupan. Di antara perilaku Nabi Yahya yang bisa kita teladani, yang pertama yaitu 1. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang ketiga, seorang yang bertakwa kepada Allah dan tidak mendurhakainya. Yang keempat, sangat takut kepada Allah dan sering menangis. Menangis di sini karena menangis takut kepada Allah ya, takut akan dosa-dosa yang diperbuat ya. Terus yang kelima, mempunyai belas kasihan ya, punya kasih sayang. Yang keenam, tidak suka membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, itulah materi kita tentang kisah keteladanan Nabi. Ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi tersebut dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.